Baik, kemudian pertanyaan mujassim. Mujassim kafir. Yang mengatakan Allah jisim kafir, menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafir. Tapi ada kaidah masalah mengkafirkan orang. Sesuatu keyakinan yang kafir belum tentu bisa kita katakan kafir orang yang mengucapkannya. Lihat, kalau Anda bertanya tentang mujassim adalah kafir, akan berarti apakah si A itu kafir? Nggak bisa. Sebab masalah mengatakan kafir harus azlan ditanya dulu. Kalau dia muta'awilan, dia pakai hujah-hujah, biarpun hujahnya salah tidak bisa kita kafirkan, tapi bisa kita salahkan. Tapi kalau orang mujassim mengatakan Allah berjisim, sama kita punya jisim, berarti Allah sama kita, maka itu adalah kafir jelas. Tapi kalau dengan mereka-reka Allah punya tangan, Allah punya mata, kebayangnya apa? Cuman dia pengen keluar dari kekafirannya. Kalau ngomong begini dok, lihat apa yang ada pada benak manusia mendengar. Lihat, dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak seperti mata kita. Misalnya, biarpun dia waktu ngomong begitu adalah salah, maka akan tapi waktu mengatakan tidak sama seperti mata kita, maka itu dia keluar dari kekafiran. Tapi yang benar bagaimana manhaj kita? Waktu melihat mata Allah, tangan Allah, melihat mata Allah, tangan Allah, berjalan Allah, semuanya kita ada dua manhaj. Tafwid jangan dibahas. Apa yang dimaksud dengan mata Allah? Jangan sok tahu. Lewati saja. Idza maratu bi ayati sifati mamuruha. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau engkau menemukan di dalam Al-Qur'an tentang mata Allah, tangan Allah, maka lewatilah. Jangan dibahas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy beristiwa. Apa maknanya? Jangan dibahas. Lewati begitu saja. Dilewati begitu saja. Ya, istawa. Maka ini manhaj atau takwil, dibawa orang yang mendengar ayat tersebut kepada pemahaman yang lain dengan hujjah yang pasti, agar tidak kepikiran dengan sesuatu yang bisa saja dia rusak di saat memahami itu, dialihkan ke yang lainnya. Itu manhaj takwil. Jadi tidak dibawa kepada zahirnya, tapi dibawa kepada makna yang lain yang tidak, yang keluar daripada zahirnya ayat, tapi dengan hujjah. Maksudnya istawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa atas arsy. Istiwa maknanya apa? Kalau kita memberi makna istawala, bukan kita merubah istawa menjadi istawala, tidak. Kita pengen marah atau Allah qadirun ala kulli syai'in 'alal 'arsy. Allah maha kuasa atas arsy. Allah berkuasa atas arsy. Apakah salah waktu kita mengatakan Allah berkuasa atas arsy? Ya tidak. Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk di atas arsy. Lah ini ada orang yang misalnya ini adalah imamnya mujassim akhir zaman, mengatakan nah Allah beristiwa di atas arsy. Katanya ahli salaf, pemikiran salaf, meninggal berapa 14 tahun yang lalu. Muhaddis, muhaddis itu lebih hebat dari Imam Bukhari. Nah, ini pengikutnya dikit-dikit mengatakan bid'ah sana sini, lihat. Ternyata dia terjerumus di dalam urusan Allah di atas arsy. Terjerumus. Kalau ulama dahulu ditinggalkan. Kalau dia mentakwili, mengatakan arsy paling gede makhluk Allah. Jadi Allah itu muhitun, meliputi arsy ini. Allah meliputi, gimana gambarnya? Rupanya dia bingung untuk menggambarkan. Dalam kalimatnya mencaci. Kenapa orang Asy'ariyah itu kok tidak bisa paham? Bahwasanya Allah itu muhitun bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu. Arsy itu begini, arsy itu paling gede. Ada dunia, ada bumi, bintang, rembulan, matahari, ini ada arsy. Ada kursi, ada arsy. Arsy paling gedenya makhluk Allah. Katanya, itu kan hayalannya, takwilannya, kesesatannya. Bahkan bisa kita katakan kekafirannya di sini. Kenapa dia Allah meliputi arsy? Karena meliputi muhitun, karena dia tidak mau takwil muhitun. Kalau kita kan tidak, Allah muhitun bikulli syai', Allah meliputi segala sesuatu bi'ilmihi, dengan ilmunya. Enak kita. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di hatimu, lihat. Yang kau sembunyikan di balik anu, semuanya tahu. Kutumu ada berapa, tahu. Tapi lihat, Allah muhitun bilis. Kalau tidak dia bingung. Allah muhit. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak bola bundar, jadi Allah yuhitu. Loh, ini apa? Dia mengatakan ini makan, namanya makan adami. Innalillah, makan adami. Astagfirullahaladzim. Allah al-wujud fil adam. Lihat, nggak masuk. Allah yang maha ada dalam ketidakadaan. Gimana menjawabnya?
Banyak kesesatannya mereka itu. Makanya kami siap untuk menjelaskan, wahai ustadz yang ngaku ahli sunnah tapi anda palsu, tolong jujur, ayo kita diskusikan yang baik tentang akidah. Tentang akidah. Jangan membawa nama guru-guru besar tapi gurunya sesat tidak disadari. Baik, kembali kepada yang ditanyakan. Jamnya lewat banyak. Baik. Jadi kalau ada orang mujassim, anda jangan mengatakan kafir, karena bisa saja di mutakwil artinya masih pakai hujjah di saat dia mengatakan begitu. Kalau kita mengatakan sesat, iya, tapi kalau mengatakan kafir tidak gampang. Jadi kalimat mukafirah belum, kalimat yang menjadikan orang kafir belum tentu orang yang mengucapkan kafir. Karena bisa saja Ammar bin Yasir mengatakan tidak percaya, mengingkari Nabi, keluar dari Nabi, tapi dia mukrah, hatinya dipaksa, dia dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil imani, bisa saya hatinya iman. Maka kalau urusan kekafiran perlu ditanya. Kalau dia ikrar, maka kita sepenggal lehernya. Tapi kalau tidak, apalagi dia masih mau dia mutakwil, khususnya yang disebutkan tadi mereka muta'awil. Muta'awil artinya masih menggunakan hujjah, sehingga dengan hujjahnya itu adalah kita katakan dia adalah tidak bisa kita katakan orang keluar dari iman, akan tapi dia orang kesesat dari keimanan yang benar. Ya. Adapun kalau naik haji di sana, memang rata-rata adalah orang yang mengukuhkan kepada guru-guru yang tajsim, yang mujassim semacam itu. Bagaimana? Sama, selagi kita tidak mengatakan kafir mereka, tapi kalau mereka ngafirkan kita gampang, gara-gara ziarah kubur, ya Masya Allah. Alhamdulillah manhaj kita punya metodologi, kita punya cara berpikir, bukan mudah mengkafirkan. Nah, kalau mereka mengkafirkan kita, urusan dia. Urusannya dengan Allah. Tapi kita tidak mengkafirkan dia. Akan tapi kalau memang kalimat ini mengkafirkan, menjadikan kafir, tapi orangnya belum terkafir. Bagaimana kalau kita Mekah, Anda sholat dengan mereka? Kenapa? Karena kita tidak mengatakan mereka kafir. Tidak, ahli sunnah wal jamaah Abul Hasan Asy'ari tidak mudah mengatakan kafir. Kalau kita mengatakan kafir, sudah dicek apa yang kau katakan, benar kau yakini begini, baru kita katakan kafir. Baik. Jadi tetangga Anda masih punya hak untuk Anda kunjungi, kasih makan. Tapi Anda punya keperluan untuk berdakwah kepadanya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari yang di rumah, katanya ingin segera dijawab. Maka jawaban pertama adalah supaya tidak dengar dari radio, mangga silakan datang ke majelis. Pertanyaan jawaban yang pertama ya. Yang kedua adalah karena majelis itu beda, nah, jangan mengandalkan radio. Nah, kalau tidak ditutup radionya nanti ya. Jadi insya Allah yang bisa hadir karena ada kalau di rumah itu memang insya Allah masih bisa. Mohon maaf yang mendengar radio, semoga Allah mengangkat derajat Anda. Jika Anda memang orang berjauhan, masuk akal mungkin. Kalau Anda dekat, mungkin Anda punya kesibukan ya. Nah, tapi bagi yang nganggur, hadirlah majelis, karena berkahnya majelis itu lebih banyak daripada mendengar melalui radio. Yang dengar radio, Masya Allah, sangat lebih bagus daripada dengar yang lainnya. Maka Anda mulia, Anda mendengar, apalagi Anda bertanya, jawabannya adalah PSK adalah hamba Allah. Dia adalah termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Tugas Anda bukan melarang jual beli dengan dia, akan tapi tugas Anda adalah mengingatkan dia, nasihati dia, membawa dia kepada keselamatan. Maka mohon maaf, PSK atau wanita yang katanya lacur dan sebagainya, dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Wajib kita mengingatkannya, membawanya kepada kemuliaannya. Jual beli dengannya adalah halal, sah jual beli dengannya. Mungkin yang ditanyakan adalah apa? Duitnya dari mana? Kan begitu ya. Duitnya dari mana? Ketahuilah, semua uang yang digunakan untuk transaksi dengan kita tidak usah perlu ditanya dari mana asalnya. Ya, tidak usah ditanya. Karena apa? Dia tidak selalu duitnya dari hasil yang haram. Bisa saja dia dikasih oleh orang, bisa saja punya toko, dia bisa ini. Jadi tidak usah kita terlalu detail semacam itu. Maka ketahuilah, kita lihat dohirnya saja sudah. Asal jual beli ini selesai. Dan urusan-urusan semacam itu adalah urusan gampang. Yang perlu kita benahi secara benar adalah bagaimana mereka terhindar dari yang namanya pelacuran. Semoga Allah menjauhkan mereka. Banyak dari kaum muslimat, na'udzubillah, tidak merasa takut dalam berzina. Semoga siapapun yang mendengar suara ini, yang dia diuji oleh Allah dengan perzinahan atau menjadikan perzinahan untuk mencari uang rizki, ya kita doakan semoga Allah membuka rizki dengan pintu yang halal, dan Allah bencikan kepada perzinahan, dan Allah mengampuninya. Semua PSK yang mendengar ini mohon diamini. PSK yang mendengar melalui ini mohon diamini agar diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga Allah membuka rizki yang halal dan membencikan kepada zina. Amin. InsyaAllah. Karena mereka kasihan umat Nabi Muhammad juga. Kita tidak ingin mereka dihinakan di rumahnya, dihinakan di masyarakatnya, dihinakan oleh Allah. Kita tidak rela. Baik, kemudian masalah ijazah, insyaAllah Anda
Anda akan dapat yang tidak sempat hadir, insya Allah juga mendapatkan bagian daripada ijazah syekh. Sebab yang namanya ijazah itu ada martabat, ada langsung, ada cukup dengan kitab dikatakan aku ijazahkan kepada semua yang baca buku, ada termasuk mendengar radio dan sebagainya, ada termasuk sebagian. Ini ada bab masalah nakal, ini pindahnya ilmu kepada orang lain, ada sampai nanti derajat wajadah. Wajadah itu adalah Anda menemukan bukunya, insya Allah Anda nyambung, sudah selesai. Baik, ini hanya mungkin kalau pengen mantep adalah Anda mengambil ijazah langsung, dengar dari lidahnya beliau adalah tidak. Tapi dengan begini, insya Allah Anda sambung dan Anda baca Ratibul Haddad, Anda insya Allah sambung kepada Imamul Haddad sampai disambungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.